Awas terbang. Diam-diam asing borong Goto 149 miliar. Kita akan membahas mengenai dari saham Goto ini ya, yang ditunggu oleh beberapa subscriber kami untuk kabar terbaru mengenai dari saham Goto ini ya. Yang mana kemarin bahwa mayoritas ya, kalau misalkan saya berhenti dari saham Goto, bahas dari saham Goto, itu banyak sekali, ada ribuan ya yang nggak setuju kalau saya itu berhenti membahas dari saham Goto. Oke, demi subscriber saya tercinta, saya akan ini ya, membedah apakah betul Pak Firman ada asing itu belanja mengenai dari saham Goto ini mencapai 149 miliar. Kita akan cek ya mengenai dari saham Goto ini dan bagaimana perkembangan mengenai dari saham Goto ini dan seperti apa strateginya mengenai saham Goto pagi hari ini ya Bapak Ibu ya. Nah, topik kita kali ini tuh kita dapatkan sumber informasinya terbaru dari sini ya Bapak Ibu ya. Ini masih anget beritanya ya. Ini dilansir dari bisnis.com. Dia publish pukul jam setengah 7 tadi ya. Ini masih anget ini. Nah, ini kode perbesar taruhan saham Goto usai Hilal makan bergizi gratis ya. Itu apa sih maksudnya Pak Firman? Sebenarnya ketika saham Goto ini tuh turun ya Bapak Ibu ya, sudah saya notif siapa pelakunya, siapa pemimpin mengenai dari saham Goto ini, dan nanti prediksi kedepannya itu seperti apa. Saya sudah sajikan dengan data. Jadi bukan alasan ngawur ya, atau analisa-analisa ngawur cap kaki lima, itu bukan ya, yang dihujat dari beberapa netizen kami. Kita akan cek ya, apakah betul nggak sih Pak Firman saham Goto ini diakumulasi sama asing senilai 149 miliar. Kita bisa cek ya. Di sini ya Bapak Ibu ya, pada tanggal 2 Agustus nih, dilihat ya, 2 Agustus sampai tanggal 20 Agustus ya Bapak Ibu ya, asing itu terus memberondong ya. Memberondong itu apa maksudnya Pak Firman? Jadi mereka itu pesta beli ya, ini ya, ini total ini mencapai 149 miliar ya. Ini net net buy ya Bapak Ibu ya. Nah, ini volumenya ini. Wah, gede ya. Nah, tadi itu ini net volume ya. Nah, ini yang secara realnya ini valuasi ini. Berapa ini? Kalau kita lihat ya tanggal 8 ini 83 miliar. Kumpulkan aja seperti ini. Ya, kita akan ungkap lagi mengenai dari saham Goto, namun sebelumnya tak lupa disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Bagi kalian yang ingin direview, spam saja di bawah saham mana yang akan kita bahas. Nanti kalau permintaannya paling banyak, kita akan ulas ya untuk kalian. Nah, kita akan cek kembali ya, bahwa saham Goto ini tuh juga diborong sama investor kakap. Siapa? Nah, ini ya Bapak Ibu ya, kita sudah ungkap untuk kalian. Ternyata itu siapa? JP Morgan sudah pulang kembali ya. Dia borong ternyata Bapak Ibu ya, 1,9 juta lot, dan BB ini 1,7, AK 2,8, ZP 2,2. Ini timnya siapa itu? Ini tim orang itu, kelompok itu ya Bapak Ibu ya. Tapi apakah ada yang jual nggak Pak Firman? Ada ya. MG dia jualan dulu, karena satu sisi MG kemarin berpartisipasi di saham yang masih rame ya, yang rame
nilai transaksinya dan juga valuasinya. Jadi ada inflow besar di situ, mereka memainkan hal itu. Karena untuk MG sendiri itu mereka tipenya itu adalah scalper ya, scalper tapi jumbo ya. Jadi Bapak Ibu di luar sana, jadi tiap investor itu karakternya itu beda-beda. Jadi nggak usah lah menghujat satu sama lain yang notabene oh katanya untuk scalper itu uangnya receh. Jangan ditanya. Kalau kalian sudah ketemu yang scalpernya jumbo ya mati kalian. Apa Pak Firman ya, sekali ngeklik aja berapa T kok. Sehari dua sehari 3 T ya. Nah, tapi apakah di situ terpublish ke media Pak Firman? Enggak ya. Jadi kami juga belajar sama insider mereka bagaimana sih kelola keuangan, bagaimana sih jadi seorang scalper dan lain sebagainya, dan bagaimana sih kita itu bisa kelola keuangan dengan benar. Yang artinya apa? Jadi mereka itu ngasih saran kepada saya, yang penting itu Pak Firman cara dagang kita itu sudah benar ya, dalam artian gimana? Jadi kita bisa cuan secara konsisten. Nah, nanti kalau misalkan cuan konsisten, sudah pinter nih ya, masuk in out dan sudah pinter, nanti tinggal naikkan sesnya pelan-pelan ya. Kayak gitu. Nah, kalau yang investasi bagaimana Pak Firman ya? Cari yang fundamentalnya bagus. Makanya di sini itu ya super komplit subscribernya Pak Firman ini ya. Eh, Netizennya Pak Firman ini juga banyak-banyak sekali ya, karena mereka itu dari beberapa tipe investor. Jadi ya no problem, saya pribadi tak silahkan untuk menghujat channel ini, tak silahkan. Kenapa? Karena mereka itu nggak ngerti Bapak Ibu, nggak ngerti secara detail ya. Makanya yang ngerti bagaimana ya, mereka diem. Dan yang cuman mantau channel ini cuman senyum-senyum saja, ini benar nggak sih orang ini tuh ya, masih diuji ya seperti itu. Tenang saja Bapak Ibu ya, nanti juga akan terbukti ya mengenai hal ini, sama sama yang lain ini ya yang menunggu channel ini. Oke, kembali lagi, kenapa kok MG itu jualan Pak Firman? Kita bisa cek MG ini masih punya barang nggak. Ternyata MG ini tuh udah punya barang ya, cuma 91 juta lot saja. Kalian sudah punya berapa juta lot ya yang sudah berani maki-maki saya, yuk. Ya. Jadi mereka itu ya keluar itu ya hanya beberapa aja ya, karena digunakan dananya itu untuk yang lain ya. Jadi seperti itu. Jadi kita satu sisi saya nggak menghujat, saya nggak katakanlah kontra ya kepada berbagai macam karakter investor. Jadi so far jadi jadi ya mereka ya satu sisi kita bisa belajar ya dari beberapa orang-orang yang berhasil. Nah, nantinya Bapak Ibu itu yang kepengen mengerti, Pak saya pengen kayak ini, Pak saya pengen kayak Pak LKH, Pak saya pengen kayak gini. Jadi mereka itu ya tampung. Jadi kalian itu ya bersyukur dengan adanya beberapa influencer itu, akhirnya itu kenal dunia pasar modal. Setelah itu nanti kan kalian tuh boncos tuh ya. Jadi masuk yang bener dulu ya. Jadi dievaluasi nggak apa-apa. Nah, makanya di kelas kami itu ya mayoritas mereka kenal dunia investasi itu ya dari beberapa influencer. Ya, setelah dipraktekkan ikut seminar berbayar sampai berapa ya, 20 juta sampai 25 juta, bahkan ada yang 50 juta yang mereka itu ya nggak berhasil cuan seperti itu. Nah, setelah itu mereka bilang kepada saya, Pak Firman tolong bikin kelas. Nah, disitulah masuk di sini. Oh, jadi caranya kayak gini ya Pak Firman. Iya, jadi tak kasih alatnya, tak kasih mekanismenya dalam dunia pasar modal ya seperti apa. Jadi mereka masuk di sini, ada wadahnya yang benar-benar ya seperti itu. Oke, lanjut lagi, ngomong aja nih Pak. Nah, ini ya, bahwa bandarnya siapa yang sudah masuk, dan satu sisi yang mayoritas ya masyarakat yang awan, masyarakat yang nggak ngerti dunia pasar modal. Jadi mereka itu melihatnya dari merah-merahnya ini aja. No problem, nggak masalah, karena yang mereka didasari wah ini kan rugi-rugi. Jadi alhasil mereka itu mindsetnya itu ya rugi-rugi
ya, rugi-rugi, tapi nggak melihat bahwa dulu itu kerugiannya 13,6 triliun. Namun sekarang itu sudah mengecil cuman 2,6 triliun. Loh, kok cuman? Ini yang kalau pemikirannya pendek itu seperti itu. Jadi no problem. Jadi nggak usah maki-maki, nggak usah kayak gitu ya. Ya mereka nggak ngerti kok mau di ngapain. Ya. Terus apalagi Pak Firman? Nah, kalau kita itu pembisnis ya dalam hal ini tuh mengelola keuangan punya perusahaan, saya pastikan kalian pasti akan melihat kinerja tim kalian. Kenapa? Di sini dari total penjualannya yang tadinya 3,3 triliun kini naik menjadi 7,7 triliun. Ya, kayak gitu. Itu kalau kita membaca laporan keuangan ya dari tiap perusahaan ya. Jadi anggap saja ini perusahaan kalian, karyawannya sudah di backup sama Pak Patrick Walujo dan rekan-rekannya. Ya, kalian itu investor ini adalah puncak yang tertinggi. Ya, karena kalau yang puncak yang paling bawah itu adalah kalau dalam bisnis itu ya konsumen. Setelah konsumen, produsen, naik lagi ke dan produksi, supervisor, manager, divisi, nanti tertinggi komisarisnya. Yang paling tinggi lagi itu adalah kalian investor. Pertanyaannya, apakah investor yang ada Indonesia itu ngerti dan mudeng? Silahkan tulis komentar kalian di bawah kan, ya seperti itu. Nah, terus apalagi Pak Firman, asumsi orang-orang lain ya, atau pendapat orang lain yang awam ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka itu ya cuma lihatnya laporan keuangan. Loh, tapi kok masuk di indeks LQ45 atau Kompas 100? Ini kan saham-saham yang bagus. Ini jangan-jangan BI ini kan goblok atau tolol kayak gitu kan. Orang-orang yang bawah seperti itulah kayak gitu. Nah, jadi di situ bursa itu mengelompokkan bahwa saham GoTo ini terbaik karena apa ya, emiten itu laku ya, emiten itu laku. Jadi laku apanya, laku, jumlah saham itu nilai transaksinya yang didagangkan itu ya besar. Dalam artian kayak gini Bapak Ibu ya, jadi pasar ya, pasar Tanah Abang sama pasar yang ada di Pekalongan ya, itu besaran mana likuiditasnya atau nilai transaksinya besar mana. Ya pasti Tanah Abang ya, pasar Tanah Abang ya, itu kalau Bapak Ibu itu menggambarkan ya, menggambarkan suatu pasar. Nah, GoTo ini itu sebagai ya pasar Tanah Abangnya ya, daripada di pasar tradisional Pekalongan. Nah kenapa ya, karena nilai transaksi itu jumbo ini ya. Jadi cara berpikirnya itu seperti itu Bapak Ibu. Beda kelola yang pasar kecil sama pasar besar, nggak bisa. Nah, jadi ya nilai transaksi di saham GoTo ini adalah per hari saja itu mencapai 149 miliar. Beda yang kayak di Pekalongan. Kalau pasar tradisional Pekalongan itu maksimal 6 miliar ya. Jadi nilai cash flow-nya di situ diisi oleh beberapa pedagang ya, pedagang sayur dan lain sebagainya. Tapi kalau di pasar yang apa namanya, Tanah Abang itu ya nilai transaksinya gede. Nah, ini sudah lewat digital semua ya, dengan menggunakan GoTo ini ya Bapak Ibu ya. Nah, penjual dan sama pembelinya itu bagaimana Pak Firman penampakannya secara digital? Ya, ini saya luruskan. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu itu kepengen kayak Pak LKH, kepengen kayak Pak Bekti atau dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Dasarnya dari situ ya, nggak apa-apa. Tapi ya ini saya ajari dalam artian yang ngerti secara fundamental. Makanya untuk channel ini itu ya khusus untuk yang masih awal ya, jadi tak bantu ya. Kalau yang bro tuh poin aja kayak gitu, wah, kasihan nanti kalau kalian ketemu kayak gitu. Nanti yang subscriber kami itu nanti yang jadi ya spekulasi. Kalau spekulasi bagaimana, yang bertimpah ya judi bisa jadi ya. Nah, di sini untuk penampakan jumlah penjual dan juga pembelinya ya. Tadi ya berita ini ada korelasinya Bapak Ibu ya, di sini nih lihat. Ya, di sini ya, kode perbesar taruhan saham GoTo usai Hilal makan bergizi. Ya, jadi ya sopirnya itu siapa? Nanti tak liatin sopirnya ya. Nah, di sini kita fokus dulu. Bid ya, yang mau beli itu sekitar 79 lot ya. Dan yang mau jual itu 30 juta lot ya. Jadi dalam hal ini di saham GoTo
ya, itu di harga ini Bapak Ibu, di harga 57 dan juga 58 ini tuh diganjel. Jadi GoTo ini tuh nggak boleh naik dulu. Harapannya apa? Kalau mau naik ya di situ saja. Karena eh, market maker ini atau oknum ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka itu masih berupaya pengen bagaimana sih caranya para investor retail itu emosinya itu kena. Jadi mereka nanti cut loss, jadi mereka tampung. Untuk saat ini yang mereka tampung itu baru sekitar 149 miliar aja ya, itu untuk perharinya saja. Nah, itu ada berapa hari mereka tampung terus ya. Jadi ya mereka di sini itu kayak media massa dan lain sebagainya itu gunanya untuk memengaruhi tiap investor, khususnya kalau yang investor yang nggak ngerti itu biasanya cut seperti itu. Tapi kalau di situ mereka yang ngerti, resikonya sudah terjaga, mereka nggak kena hal ini. Jadi mekanisme pasarnya itu ya seperti itu Bapak Ibu. Nah ini Pak Firman ini kok bahas dari saham Goto terus ya, ini saham Gotonya nggak terbang-terbang loh Pak. Nggak apa-apa. Jadi yang saya katakan ini adalah apakah praktek tersebut hanya di saham Goto saja? Oh enggak. Jadi semua saham seperti itu Bapak Ibu. Ya, semua saham seperti itu. Cuman tiap emiten itu karakter eh, market makernya atau bandarnya itu beda-beda. Saya sebutkan bandar karena mohon maaf Bapak Ibu, kalau subscriber saya ini kalau saya sebut liquidity provider atau market maker mereka bingung. Jadi pelan-pelan saja, tenang saja Bapak Ibu sama saya. Ajari pelan-pelan ya. Oke, ya jadi bandarnya itu ya mereka nampung seperti ini. Setelah mereka itu dapat barang di sini, ya mereka itu sebagian ditaruh di sini 4 juta lot. Jadi kalau retail kompak untuk menaikkan itu nggak bisa. Jadi yang bisa menaikkan harga barang itu adalah ya market maker. Tapi dengan catatan mereka itu ya harus punya barang dulu. Pak Firman itu dijelaskan nggak di kelas mekanisme secara detail. Dia pakai alat apa, pakai akun apa, bagaimana mekanismenya. Saya jelaskan semua di kelas, tapi nggak secara umum di sini ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena nanti mengganggu kepentingan, oh sorry sih, nanti mengganggu sama orang yang punya kepentingan dari saham GoTo ini ya. Seperti itu. Makanya di kelas kami itu nggak dalam artian kita nggak mencari jumlah apa namanya peserta banyak untuk tampung dapat uang dari situ, enggak, kami sudah cukup Bapak Ibu ya. Nah itu bagi orang-orang yang kepengen saja ya, kalau yang pengen belajar tak sediakan wadahnya, nanti kalian akan ketemu dari beberapa pengusaha-pengusaha besar di situ ya, di kelas kami yang saya bina seperti itu. Ini ya untuk mekanismenya. Jadi apakah saham GoTo ini tuh kalau misalkan diterbangkan bisa nggak dipasman? Tentu saja bisa, mudah. Tapi dengan catatan mereka harus punya barang dulu. Ya ini bagaimana nih biar retail itu cut loss seperti itu kan? Tunggu saja. Wah, cut loss bagaimana Pak Firman ungkap terus nggak jadi itu itulah. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi walaupun saya kayak gini ngomong kayak gini terus, saya juga mereka kalau waktunya terbang ya terbang, kalau waktunya turun ya turun. Ya kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, terus pandangan dari beberapa orang lain atau media massa itu bagaimana mengenai dari saham GoTo. Nah ini saya akan lihatkan ya, karena di tiap-tiap investor itu punya beberapa driver ya. Driver itu apa ya Badik? Sekuritas ya, sekuritas yang menjembatani nilai transaksi kalian ya. Ini ada beberapa macam sekuritas ya. Jadi tiap macam sekuritas itu target price-nya itu berbeda-beda ya, dan rata-rata ada 22 ya dari beberapa sekuritas itu untuk menyarankan buy, dan yang menyarankan untuk hold itu 14, dan sell-nya ada satu yang menyarankan. Adapun mengenai dari potensinya itu rata-rata di harga 128 ya, sorry, di 121, dan untuk kenaikan sahamnya itu mencapai 128% ya di sini ya. Nih New Street Research ada 65, buy overbuy JP Morgan itu di 75. Kalian pakai sekuritas apa? Jadi ya no problem, orang-orang yang nyepam, yang nyampah, yang itu Bapak Ibu nggak usah di ini kan. Karena kalau kalian ngomong sama orang yang nggak ngerti kayak gitu ya nanti nggak temu. Jadi ya biarkan saja ya gitu. Nah, di sini kalau kita lihat untuk transaksi dari saham GoTo ini ya Bapak Ibu ya.
bahwa saham GoTo ini tuh berada di MA20 yang artinya bahwa saham GoTo ini untuk swing sama untuk invest ini menarik ya untuk kita borong. Titik. Ya, disclaimer ya Bapak Ibu ya, disclaimer. Nah, adapun kalau misalkan untuk day trading menarik nggak Pak Firman? Menarik. Ya, kalau kita cek mengenai dari indeksnya dulu ya, indeks. Wah, indeks ini sudah berada di MA20 dan juga MA5 ya, bahwa ini menarik lagi nih ya. Nah, ini saham-saham perbankan hari ini nari-nari ya kayaknya. Termasuk dari GoTo. Nah, di sini volume memang kecil, dia masuk in dia sekitar 26 juta lot ya kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini di 27 pas ya. Seperti itu. Ini nilai transaksinya. Nah, nantinya untuk saham GoTo ketika ramai itu formasinya bagaimana Pak Firman? Ya kayak gini. Ya, untuk transaksi hariannya sekitar 196 juta lot, terus ada 341 juta lot ya volumenya di sini. Dan untuk saat ini memang agak sepi ya, jadi market makernya masih berupaya untuk menjaga mengenai dari saham GoTo ini. Kan kalian bisa masuk ya Bapak Ibu ya di harga 53 dan juga di 52 ya. Apabila dia bertahan di situ maka dia akan menguji resisten di harga 54 serta di harga 55 ya mengenai dari saham GoTo ini. Oke, untuk jangka panjang Pak Firman, target terpendeknya harga berapa? Di harga 59 serta di harga 70 dan juga di harga 75. Dan untuk jangka panjangnya kalau kalian itu tinggal diam aja, nanti kalian bisa jualan di harga 115 dan juga di 147 mengenai dari saham GoTo ini. Biasa nanti kalau misalkan saham GoTo ini sudah digarap naik ke atas, nanti bilang masih kuat nggak ya Pak Firman kalau beli di sekarang ini? Di ketika sahamnya turun itu nggak mau beli. Itu ya biasa lah kayak gitu. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Bagi kalian yang pengen masuk di kelas kami, kayak gini ya caranya ya. Kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini atau enggak yang kayak gini ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya untuk kalian yang kepengen masuk di kelas kami ya, kami baru bikin kelas beberapa bulan yang lalu. Kenapa Pak Firman? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di kelas kami itu. Setelah kami bikin kelas dan ini hasil kerja tim kami di bulan Juli ya, bahwa kami itu rekomendasi ada 45 stok yang terdiri dari profitnya dari 30, holdnya 1, stop loss itu 14. Jadi win rate-nya sekitar 67%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya ya Bapak Ibu ya. Jadi win rate-nya masih untung. Lalu bagaimana cara gabungnya Pak Herman? Trading saham ini diklik, nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Habis itu nanti pencet nih tombol gabung. Setelah itu nanti pilih yang rekomendasi cuan besok. Kalau enggak yang rekomendasi pasti cuan, pilih di antara ini. Kenapa? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok. Ya, seperti itu. Ya, sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya. Tentu target profit kami adalah 1 sampai 3% dan ada untuk stop lossnya 1 sampai 3%. Silakan bisa masuk. Dan bagi kalian yang mungkin kesulitan untuk atau gaptek ya Bapak Ibu ya, silahkan kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah deskripsi ini. Hubungi saja, itu kontak kami ya, pribadi saya ya, jadi kontak saja. Jadi saya nggak pakai admin. Kenapa? Karena ya nanti di apa namanya, bisa disalahgunakan sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi ya saya langsung ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, di sini kalau kalian itu nanti masuk yang di kelas Pak Firman itu ya, ini ada beberapa kelas ya, yang mana silahkan kalian pilih saja kepengennya yang apa. Ya, jadi setiap ini ada beberapa kelas yang saya ajar ya. Jadi silahkan kalian bisa masuk. Nah, ini ada kelas Akademi Trading Saham bulan September, masih promo, silahkan bisa masuk ya. Sebentar lagi kita akan tutup 9 hari lagi ya. Itu cuma 420.000 saja dan kita cuma tampung 100 orang saja. Kita akan adakan 8 kali pertemuan. Itu setiap hari apa Pak Firman? Jadi setiap
hari Rabu dan juga hari Jumat ya. Nanti malam kita juga ada kelas ya, cuman yang di angkatan yang ke Agustus ya. Untuk kalian yang belum itu masuk yang angkatan di September saja. Terus kita juga ada yang level 1, 2, 3. Ini itu yang rekomendasi saja dalam 1 bulan. Jadi kalian di sini nggak dapatkan materi, tapi kalau di akademi itu dapat materi. Ya, adapun yang level 1 ini yang per tahun ya. Jadi rekomendasinya dalam 1 tahun. Kita juga ada yang kelas VVIP. VVIP itu yang mana Pak Firman? Jadi kalian itu akan mendapatkan materi online ya. Materi itu ya maksudnya kelasnya online, terus webinar ya, terus sama dengan saya dan juga rekomendasi 3 bulan. Kalian mendapatkan rekomendasi juga ya. Terus ada yang pasti cuan kelas medium itu kalian dapatkan materi secara online, rekomendasi 1 tahun dan juga live trabar 3 bulan. Jadi setiap pagi live trading ya bareng dengan saya ya. Terus yang pasion kelas pro investor mula itu 7 ini, 7 9 ini itu yang online, live trabar unlimited. Live trabar itu setiap hari. Ya, sampai benar-benar kalian itu bisa cuan konsisten. Setelah itu kalau belum cuan konsisten ya belum bisa lepas. Terus kita juga ada yang offline. Jadi kita ke tempat kalian. Firman saya nggak bisa luar kota dan lain sebagainya. Tenang saja, kita bisa langsung ke tempat kalian. Kalian mau dari Bogor, Jakarta, Surabaya, manapun. Jadi ya kita mentor ke tempat kalian ya Pak Firman. Kalau misalkan satu keluarga atau satu kelas boleh silahkan, karena tujuan kami itu adalah menyampaikan atau mengajari ya ini loh alat-alat yang digunakan untuk pasar modal. Jadi ini ya, jadi silahkan bisa masuk ke ini. Terus yang mahasiswa kelas privat offline, jadi ini yang benar-benar bagaimana cara gitu kembangin aset biar cepet Pak Firman. Kita juga ada yang kelas kayak gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih saja keinginannya. Ingat ya, kelas ini tuh khusus bagi para pemula ya. Pemula, daripada kalian itu rugi puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran ya, lebih baik masuk di sini ya, daripada ketipu sama investasi bodong, investasi janjian nanti kayak gini lah. Mahal, nggak usah. Di pasar saham ini mudah kok ya. Nanti kita akan masukkan ke apa namanya yang benar-benar jelas dan ada regulatornya. Kalau bapak ibu uang hilang dan sebagainya sudah ada yang backup. Kalau misalkan untuk investasi ya, jadi aman, mudah ya, seperti itu. Bye bye, terima kasih.